Dimas dan Rani adalah pasangan muda yang baru menikah 3 bulan lalu. Setelah menikah, Dimas dipindah tugaskan oleh kantornya ke sebuah kota kecil di Jawa Timur karena tidak ingin berjauhan dari suaminya. Rani ikut pindah dan mereka memutuskan untuk mencari rumah kontrakan sederhana di pinggiran kota. Setelah beberapa hari mencari, mereka menemukan rumah kontrakan di sebuah desa bernama Desa Karangjati, sekitar 15 km dari pusat kota. Rumahnya tampak sederhana namun cukup luas dengan 2 kamar, dapur kecil, dan halaman belakang yang ditumbuhi pohon mangga besar. Harga sewanya murah, bahkan lebih murah dari rata-rata kontrakan lain di sekitar sana. Kayaknya ini rezeki, Ron, kata Dimas waktu itu, tersenyum sambil menepuk bahu istrinya. Iya mas, murah banget lagi, bersih juga, balas Rani polos. Mereka tidak terlalu memperhatikan tatapan aneh dari ibu pemilik kontrakan waktu menyerahkan kunci. Kalau malam, jangan suka buka jendela belakang. Ya, pesan ibu itu sambil tersenyum kaku. Dimas hanya mengangguk, mengira itu cuma nasihat biasa. Malam pertama di rumah itu berjalan normal. Hanya suara jangkrik dan gemericik air dari selokan belakang yang terdengar. Namun Rani sempat bilang dia mencium bau bunga melati di dalam kamar. Padahal tidak ada bunga di rumah itu. Dimas menganggap itu hanya sugesti. Namanya juga rumah lama, mungkin bau dari tetangga, katanya. Tapi malam berikutnya, suara seperti langkah kaki terdengar dari dapur. Seperti seseorang berjalan pelan di lantai semen. Ketika Dimas menyalakan lampu dan memeriksa, tidak ada siapapun di sana. 2 minggu pertama, gangguan masih ringan. Kadang Rani mengaku mendengar ada yang memanggil namanya dari halaman belakang, atau suara piring beradu sendiri di dapur. Namun setiap kali Dimas datang untuk memastikan semuanya normal. Suatu sore, seorang tetangga tua bernama Pak Wiryo menegur mereka. Kalian ngontrak di rumah Bu Lastri ya? Iya Pak. Kenapa memangnya? Pak Wiryo diam sejenak, lalu berkata pelan. Dulu rumah itu pernah kosong lama. Sejak ada kejadian, ya gak usah dipikirin lah. Yang penting jangan lupa jaga lisan. Dan kalau malam, tutup pintu belakang rapat-rapat. Ucapan itu membuat Rani gelisah. Ia mulai sering berdoa setiap malam. Bahkan menyalakan lampu kecil di ruang tengah. Memasuki bulan kedua, suasana rumah makin tidak nyaman. Rani mulai sering sakit kepala, susah tidur, dan terkadang melamun di ruang tamu sambil menatap kosong ke arah jendela belakang. Pernah suatu malam Dimas terbangun karena mendengar istrinya berbicara sendiri di dapur. Aku nggak ikut, aku nggak mau. Saat Dimas menghampiri, Rani tampak berdiri di depan pintu belakang yang terbuka. Angin malam berembus pelan dan rambutnya berantakan menutupi wajah. Rani, kamu ngapain malam-malam begini? Rani terdiam beberapa detik, lalu menangis tanpa sebab. Suatu sore menjelang maghrib, Dimas sedang mencuci motor di halaman. Ia mendengar suara perempuan tertawa pelan
dari arah pohon mangga di belakang rumah. Ia pikir itu suara anak tetangga. Tapi ketika menoleh, tidak ada siapapun. Malamnya, suara itu muncul lagi. Kali ini lebih dekat, seperti dari dalam rumah. Rani menutup telinga sambil menangis ketakutan. "Mas, tolong suruh dia pergi, Mas." Dimas yang awalnya skeptis mulai percaya ada yang tidak beres. Ia memanggil ustaz dari musala dekat rumah. Namanya Ustaz Karim. Saat Ustaz Karim datang, suasana rumah terasa berat. Udara seolah lebih dingin dari biasanya. Ustaz membaca ayat-ayat Al-Quran di ruang tengah. Dan ketika bacaan sampai ke ayat kursi, Rani tiba-tiba menjerit keras dan tubuhnya kejang. Suara yang keluar dari mulutnya bukan suara Rani. Berat dan serak, seperti suara perempuan tua. "Kalian bukan pemilik rumah ini." Suara itu berkata, "Pergi. Rumah ini bukan milik kalian." Setelah Ustaz Karim membaca doa lebih keras, tubuh Rani terkulai lemas. Ia pingsan hampir 1 jam. Setelah kejadian itu, Ustaz Karim bercerita, dulu rumah ini dihuni sepasang suami istri juga. Sang istri meninggal setelah keguguran di bulan ketiga kehamilannya. Sejak itu suaminya pergi dan rumah dibiarkan kosong bertahun-tahun. Menurut warga, arwah perempuan itu sering terlihat di sekitar pohon mangga belakang rumah, tempat ia biasa duduk sore hari sebelum meninggal. Gangguan semakin parah. Rani sering kesurupan hampir setiap minggu, kadang tengah malam, kadang menjelang subuh. Tubuhnya akan gemetar, matanya melotot, dan ia akan memandangi Dimas sambil berkata, "Kenapa kamu bawa dia ke sini lagi? Dia harus pergi." Dimas yang semakin stres akhirnya memutuskan untuk mencari kontrakan baru. Tapi anehnya, setiap kali ia mencoba membicarakannya dengan Rani, istrinya langsung marah, seolah ada sesuatu yang menghalanginya keluar dari rumah itu. Suatu malam, Dimas terbangun dan melihat Rani berdiri di luar, menatap pohon mangga. Di sampingnya, samar-samar terlihat sosok perempuan berambut panjang, mengenakan daster lusuh, memandang ke arah Dimas dengan wajah penuh amarah. Pagi harinya, Dimas tidak berpikir 2 kali. Ia mengemas barang seadanya dan menghubungi Ustaz Karim serta 2 warga untuk membantunya memindahkan Rani. Ketika mereka melewati halaman belakang, terdengar suara keras seperti ranting patah. Lalu angin berhembus dingin sekali. Ustaz Karim berbisik, dia nggak mau ditinggalkan. Tapi lebih baik kalian pergi sekarang juga. Mereka akhirnya meninggalkan rumah itu pada bulan ketiga. Setelah pindah ke rumah kontrakan lain di pusat kota, Rani mulai membaik. Ia jarang sakit kepala, tak lagi kesurupan, dan bisa tidur nyenyak. Namun beberapa minggu kemudian, saat Dimas sedang bekerja, Rani mengirim pesan singkat lewat ponsel. "Mas, di luar jendela ada perempuan berdiri, rambutnya panjang. Dia senyum ke aku." Pesan itu dikirim jam 17:58. Sesaat sebelum azan maghrib. Ketika Dimas tiba di rumah, jendela sudah tertutup rapat, tapi di kaca luar tampak bekas sidik tangan perempuan panjang, seolah baru saja menempel dari luar.